Oke Pak. Pak, saya boleh tanya dulu ya? Silakan. Nah, ke Dana dulu ya. Dana takut nggak ngomong apa adanya? Enggak ya? Bener ya? Nggak usah takut. Terus Tri, takut nggak? Enggak ya? Nggak boleh takut. Ya, ngomong apa adanya supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Ini Heru ya? Heru takut nggak? Iya. Kasus yang dilangkat. Sejauh ini kami sudah memeriksa 9. Kami tidak menutup, kemudian hanya membatasi 9 tidak. Kami bahkan terus berusaha untuk terus menggali. Dalam kasus ini, Panglima TNI berharap para korban bisa memberikan kesaksian selengkap mungkin dan memberikan jaminan keamanan dari intimidasi pihak-pihak tertentu. Jadi, saya akan benar-benar mohon dengan sangat, info intimidasi itu mohon disampaikan, sehingga kami bisa termasuk ngejar siapa yang mengintimidasi. Kalau dari TNI ya, kami pasti tindak lanjuti itu. Sebenarnya Jenderal yang mengkhawatirkan mereka ini, secara umum mereka ini sangat takut trauma karena pelaku itu sebagian masih di luar. Iya. Tapi pelaku yang sipil Jenderal, kalau memungkinkan kita mungkin dapat dukungan dari Jenderal agar pengamanannya ini bukan dilakukan oleh polisi tapi oleh TNI, mungkin lebih membuat mereka para korban percaya diri. Bisa, nanti bisa kita atur mekanismenya. Ini saya ingin nanti polisi militer langsung yang menjadi tim yang kalau dilapori itu segera, dan bahkan mungkin saya jadwalkan rutin untuk berkunjung ya, untuk mendapatkan update tiap hari. Mas Edwin kasih daftarnya termasuk alamat, sehingga kami yang biar patroli ke sana, nemui mereka secara khusus tiap hari, sehingga mereka merasa bahwa terus ada. Selain itu, Panglima TNI juga memberikan dukungan moral kepada para korban agar tetap bisa mendapat pekerjaan atau melanjutkan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan masing-masing korban.